Halo semuanya, selamat datang di channel saya, masih dengan Cipta di sini. Ini adalah video kedua saya, dan di video kali ini kita akan sama-sama mengenal tools dan alat edit yang ada di jendela timeline. Di bagian atas timeline terdapat toolbar panjang yang dipenuhi dengan ikon-ikon. Di sisi kanan toolbar terdapat ikon mikrofon. Klik ikon ini untuk mengaktifkan fitur rekaman CapCut yang akan kita bahas lebih lanjut nanti di sesi berikutnya. Di sebelah kanan mikrofon ada 4 ikon lainnya. Arahkan kursor ke salah satu ikon untuk melihat keterangan fungsi. Ini adalah tombol magnet untuk main track dengan shortcut huruf P. Nah, di main track ini ada fitur yang bernama magnet yang bisa kita aktifkan dan nonaktifkan. Jadi fungsinya fitur magnet ini membuat video atau klip-klip kita yang ada di main track itu bisa menempel, teman-teman. Jadi tidak ada jarak di antara klip-klip tersebut. Sekarang kita coba untuk membagi satu klip di main track menjadi beberapa bagian. Kita drag drop klip yang akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Kita pilih. Caranya, tekan shortcut Ctrl B di keyboard. Kita coba lagi. Tekan Ctrl B. Setelah itu, kita hapus klip yang ada di tengah dengan menekan tombol backspace atau delete. Kalau fitur ini kita matikan, ada ruang kosong di antara kedua klip. Jadi, kalau seandainya kita coba aktifkan, kita lihat apa yang akan terjadi ya. Ya, jadi kedua klip ini akan menempel secara otomatis. Lalu, ikon yang kedua adalah tombol untuk mengaktifkan fitur Auto Snap dengan shortcutnya itu huruf N. Fitur Auto Snap ini membuat klip yang teman-teman geser-geser di timeline atau di main track otomatis menempel di titik yang pas. Mungkin agak susah dipahami ya, jadi langsung saya tunjukkan contohnya. Di sini sudah ada klip, lalu saya akan ambil foto, masukkan di sini. Jadi saya coba menempatkan teks di atas main track atau di subtrack seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini ada 2 klip dan 1 image atau 1 foto. Si foto ini saya akan coba potong di sini beberapa bagian. Lalu kita potong lagi di beberapa bagian. Nah, kalau fitur auto snapping ini hidup atau aktif, teman-teman akan melihat garis vertikal berwarna hijau. Ini adalah garis bantu untuk bisa menempatkan posisi teks di posisi yang tepat. Jadi posisinya akan tepat di awal suatu klip atau suatu potongan frame gitu ya, teman-teman. Lalu ikon yang ketiga di toolbar ini adalah fitur koneksi atau tautan. Jadi dari namanya saja sudah bisa ditebak ini adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan dua elemen nih. Jadi apa yang terhubung? Jawabannya tentu main track dan subtrack. Sebelumnya kita menggunakan fitur snap supaya teks di subtrack itu muncul tepat di awal klip. Kalau fitur ini diaktifkan, teman-teman bisa lihat, misalnya saya memindahkan kedua elemen ini. Tentunya kedua elemen ini akan berpindah keduanya, antara teks dan klip akan pindah dua-duanya. Tapi kalau kita nonaktifkan, ini jika saya pindahkan, maka teksnya tetap akan ada di sini. Jadi saya harus memindahkan satu per satu. Begitu. Jadi gunanya icon ini atau fitur koneksi ini diaktifkan adalah untuk memudahkan kita memindahkan dua elemen sekaligus. Fitur yang terakhir di sebelah kanan ini adalah fitur skimmer atau preview dengan shortcutnya itu huruf S. Sebelum fitur ini diaktifkan, kita hanya akan melihat satu garis vertikal putih ini bernama playhead. Jadi sebelum kita aktifkan si fitur ini hanya akan ada satu garis ini saja. Saat fitur skimmer ini diaktifkan akan muncul satu garis kuning vertikal seperti ini. Garis ini akan muncul saat kursor pindah ke jendela timeline atau saat kita masuk di aset di media seperti ini. Ini juga akan muncul. Jadi kalau teman-teman aktifkan di sini, ini teman-teman bisa lihat ini akan muncul garis kuning dan kita bisa tahu posisi klip yang kita sedang putar di player.
Lalu ada ikon kaca pembesar atau zoom yang teman-teman pasti sudah tahu, jadi fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil main track. Jadi kita bisa melihat lebih jelas. Teman-teman juga bisa menggunakan mouse dengan menekan tombol kontrol di keyboard, lalu slide mouse-nya ke atas dan ke bawah. Seperti ini. Sekarang kita coba lihat ke bagian kiri toolbar di atas timeline ini. Di sini ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Kalau teman-teman pilih ikon panah di sini yang mirip seperti kursor, sini ada 4 alat yang bisa kita lihat. Jadi kita bisa cek shortcut ini adalah shortcut di keyboardnya. Jadi untuk selection atau pilih kursor ini adalah huruf A, lalu di sini ada bagi. Bagi ini sebenarnya fungsinya untuk mengangkat klip atau video. Jadi kita itu sebenarnya lebih menghemat waktu saat mengedit video dengan menggunakan shortcut. Jadi nggak perlu bolak-balik gerakin mouse untuk memilih alat. Jadi lebih baik pakai shortcut. Jadi mouse hanya untuk menggerakkan si playhead atau memindah-mindahkan klip. Jadi seperti itu. Jadi lebih hemat waktu dan lebih efisien. Sekarang kita lihat gimana cara kerja alat-alat ini. Yang pertama itu adalah ada seleksi dengan shortcutnya A. Umumnya kita aktifkan alat ini saat bekerja. Jadi kalau kita klik di timeline, klip ini bakal otomatis kepilih. Jadi seperti ini. Seperti ini nih selection ya teman-teman. Kemudian kalau kita tekan B, alatnya akan berubah menjadi alat pemotong. Dan kursor mouse juga akan berubah menjadi seperti silet ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini kayak silet. Lalu ini akan terpotong menjadi beberapa bagian seperti ini. Sebetulnya ada cara lain untuk melakukan cut atau memotong klip. Tidak perlu mengaktifkan si fitur pemotong ini atau pemisah ini. Teman-teman bisa tetap aktifkan fitur atau ikon kursornya. Ini selectionnya ini, lalu jika diaktifkan skimmer, teman-teman akan melihat garis kuning di sini. Lalu pilih posisi yang ingin dipotong. Misalnya di sini, teman-teman posisikan kursor di garis kuning di posisi ini, lalu tekan Ctrl B di keyboard, maka dia akan terpisah. Ctrl B, dia akan terpisah. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi lebih cepat. Lalu dua alat lainnya berfungsi untuk memilih semua klip di sebelah kiri atau kanan dari titik tertentu di timeline. Jadi saat sedang mengedit kadang timeline bisa jadi kayak berantakan. Nah, kalau kita mau pilih semua klip di sebelah kiri dari titik tertentu, kita tinggal tekan shortcut keyboard tanda kurung siku kiri, atau kalau mau kita pilih klip dari sebelah kanan, kita tekan tanda kurung di siku kanan. Tapi sebenarnya jujur aja saya belum pernah pakai fitur ini sih. Oke, sekarang kita lanjut ke tombol berikutnya yaitu tombol atau fitur undo. Di sini sebelahnya ada tombol redo. Sebenarnya ketimbang kita klik tombolnya seperti ini, lebih gampang sih kita pakai shortcut. Jadi kalau undo itu adalah Control Z, sedangkan redo adalah Control Shift Z. Lalu ada tombol split atau tombol bagi di sini. Ini yang seperti saya contohkan tadi, untuk membagi klip, kita posisikan kursor di klip, lalu kita tekan Ctrl B, maka dia akan menjadi dua klip yang terpisah. Lalu ada tombol delete di sini, tombol hapus. Tapi kita juga bisa pakai tombol di keyboard itu tombol backspace atau tombol delete saja. Lalu kalau kita memilih klip di sini, ini akan ada muncul tombol baru. Sini ini marking atau tombol penanda. Lalu ada tombol ini memantul, ini mirror ya sebenarnya. Ini kalau kita klik di sini dia akan berputar seperti ini ya. Lalu di sini ada rotate. Kalau teman-teman klik dia akan memutar seperti ini. Nah di sini adalah tombol crop atau kita dapat mengubah ukuran. Jadi kalau kita aktifkan, teman-teman bisa memilih misalnya mau fokus di kepalanya saja atau fokus di burungnya saja tanpa background seperti ini. Nah, ini akan berubah. Oke, di video kali ini kita sudah bahas tentang beberapa tools atau alat yang ada di jendela timeline. Jadi di sesi berikutnya kita akan belajar melakukan
editing sederhana dan transisi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.